bahas hal-hal menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Oh, apa? Terutama apa panitia Prasimrai bersama teman-teman kita juga buat apa wihara mana ini pumaladina kita laksanakan besok. Perwakilan surga sudah ada, pemerintahan dunia, perwakilan pemerintah dunia sudah ada hadir. Itu artinya kita buka apa maunya Tuhan dan apa maunya pemerintahan dunia. Dan kami percaya lewat berkelas 6 ini kita akan lahir pemimpin-pemimpin generasi yang akan dihitung oleh orang dunia dan orang surga. Karena orang
Kayak itu kayak mau gue. Bendahara yang dilaporkan. Pemerintah Kabupaten Dugia. Sumbangan setiap koordinator Megai Kebo. Megai 1 babi 2 ekor harga 18 juta. Modio, ada bayaran pelayanan di Modio sama Bapak Aku Tegige, maka orang tua yang ada di Kuhai sepakat untuk membayar pelayanan. Setelah kesepakatan mereka, utus Bapak Koko Kebo Magai dan Bapak Piho Gaibi Magai mereka dua ke Modio untuk bayar ogai dengan mege dedege dau pagadau menjadi bekal untuk bayar ogai datang ke Bomo Kuno sebagai tenaga pelayanan. Perjalanan mereka disetujui oleh Bapak Aku TGG dan ia berkata, saya terima rempah-rempah ini dan Bapak berdua kembali ke Bomo Kuno dan siap tempat untuk pelayanan. Sesudah kedua Bapak kembali ke Bomo Kuno dan mereka kumpul seluruh masyarakat kedua toko dan menyampaikan hasil perjalanan ke Modio. Kedua toko menyampaikan hasil perjalanan ke Modio bahwa petugas pelayanan langsung diantar oleh Bapak Aku TGG dan maka ia siap lokasi untuk makan bersama. Mereka menyepakati tempat pelayanan di Epokagaupa atau Abaugi. Di antara masyarakat dan di tempat pertemuan itu mereka bersepakat untuk menyiapkan tempat pelayanan. Namun di antara mereka salah satu atas nama Bapak TPI Dawi Magai berprinsip bahwa saya sudah bergabung di Pekunopa dan saat itu dia bukan menolak, namun pada prinsipnya dia sudah setuju dengan kedatangan pelayanan ini. Dengan demikian di bawah pimpinan Bapak Kogi Kebo Magai dan Piho Gabi Magai dapat ada marga-marga lain berpartisipasi, diantaranya Magai, Madai, Makai, Boga, Pakage, Mote dan lainnya mulai bekerja untuk tempat pelayanan. Maka hasil dari kerjasama mereka mendirikan satu bangunan tipe model dulu dengan 2 kamar. Maka setelah bangunan rumah selesai, kedua bapak tersebut kembali ke Modio untuk melaporkan bahwa tempat bangunan sudah disediakan. Setelah itu Bapak Aku TGG mengantar seorang pelayan atas nama Naweta Piha atau Kue Kuru dari Kokenau dan maka berempat sama-sama kembali ke Epokagaupa atau ke Abaugi. Sementara mereka pergi ke Modio untuk jemput petugas, maka masyarakat dapat di tempat itu saling bertanya bahwa siapa yang bersedia menyumbangkan babi sebagai pengucapan syukur. Maka Bapak Odobi Makai dengan sukarela menyumbangkan babi 1 ekor sebagai syukuran datangnya tenaga pelayanan atau pendidik. Kemudian keesokan harinya rombongan Bapak Aku TGG tiba di Epokagaupa. Rasa syukur mereka atas kehadiran rombongan dari Modio. Mereka potong babi yang telah disiapkan, mereka berapen dan makan bersama di tempat. Dan rumah yang disediakan 2 kamar, maka satunya dijadikan tempat untuk dia tinggal, 1 kamar lagi jadikan tempat untuk melayani umat dan mendidik anak-anak. Maka dari gubuk yang telah disediakan pada hari Minggu dia gunakan untuk melayani beribadah bersama umat dan hari Senin sampai dengan hari Sabtu dijadikan tempat untuk mendidik. Maka proses itu berjalan kurang lebih 3 tahun melayani sambil mendidik. Maka menamatkan angkatan pertama, mohon izin saya sebutkan nama-nama mereka. Yang pertama
Angkatan pertama Stefanus Magai, yang kedua Sakarias Magai, yang ketiga Kaspar Magai, yang keempat Bernardus Magai. Dengan menamatkan keempat orang di atas, maka Naweta Piha menugaskan keempat orang tersebut di tempat pelayanan masing-masing di antaranya. Yang pertama Stefanus Magai ditugaskan di Obaika Gopa untuk tempat pelayanan. Yang kedua Sakarias Magai ditugaskan di Kedeito Kame atau Ekago. Yang ketiga Kaspar Magai ditugaskan di Omakapau atau di Udimi. Yang keempat Bernardus Magai ditugaskan sebagai keamanan atau hansip di wilayah Mapia. Setelah menamatkan satu angkatan yang telah ditugaskan, maka pindah lokasi di Akawo untuk mengajar melayani dan di situ telah ditamatkan angkatan kedua di antaranya. Yang pertama ada Nyil Mote, yang kedua Kansius Mote. Maka kedua orang tersebut di atas melanjutkan pendidikan ke jenjang atas. Setelah menamatkan dua angkatan dari Naweta Piha, maka pelayanan tersebut pindah ke Kokenau. Maka pengganti Naweta Piha ditugaskan Rius PTG. Belum lama dipindahkan lagi pengganti dengan Vitalis Butu. Maka Vitalis Butu melayani lokasi pelayanan dipindahkan di Biepa atau Megai Egu. Maka kondisi pelayanan di Biepa merasa tidak nyaman. Maka Vitalis Butu memilih untuk memindahkan lokasi pelayanan kembali di Akawo. Maka selagi melakukan pelayanan, Bapak Vitalis Butu dipindahkan di Omakapau. Maka pengganti Bapak Vitalis Butu adalah Bapak Yakobus PTG, ditugaskan dari Parogo Timepa untuk melayani Kring Abawi yang sekarang disebut Stase. Maka anak-anak yang mampu membaca dan menulis itu Bapak Katagis Yakobus PTG pindahkan ke SD PPK Timepa di antaranya. Yang pertama Yupenia Magai, yang kedua Kleta PTG, yang ketiga Yakonda Makai, yang keempat Cornelia Mote, yang kelima Yoel Madai, yang keenam Julius Mote, yang ketujuh Yermias Magai, yang ke-8 Primus Mote, dan yang ke-9 Tadius Magai. Perkembangan agama dan pendidikan Protestan. Sedang anak-anak yang dari Kristen Protestan, mereka pergi ke SD PPG Adawo, antaranya Bapak Baja Magai, yang dulunya Bapak Baja sekarang sudah menjadi Bapak Pendeta Magai di Jemaat Diauto. Bapak Yohakim Magai, yang kalau tidak salah yang sudah almarhum. Bapak Abner Magai, SPD yang sudah almarhum. Bapak Donatus Magai, Bapak dari Ketua Panitia yang tadi melaporkan. Bapak Filipus Magai, SPD yang sudah almarhum. Yang terakhir, yang keenam, Bapak Amos Magai yang sekarang menjabat sebagai Kepala Daerah Mapia, kelas daerah Mapia. Pendidikan sangat penting sehingga anak-anak rombongan datang ke Manokwari, jalan ke Biepa Egu Megai. Nama-nama sebagai berikut. Satu Bapak Amos Magai, yang kedua Johakim Magai, dan yang ketiga Donatus Magai. Mereka dengar adanya pendidikan di Biepa atau Egu Megai. Belum lama mereka mendapatkan pengajaran dari Bapak Pendeta Petrus Magai. Sesampainya di tempat, nyatanya benar bahwa Bapak Pendeta Petrus Magai dia melihat bahwa jumlah anak-anaknya tidak mencukupi untuk memenuhi standar kelas. Maka Bapak Pendeta Petrus Magai perintahkan kepada anak-anak dari Megai yang sedang sekolah di SD PPG Adawo, antara lain yang pertama Abner Magai, yang kedua Obaja Magai, dan yang ketiga Filipus Magai. Setelah rombongan yang diutus tiba di Adawo, menyampaikan kepada kepala sekolah SD PPG Adawo bahwa permisi Bapak Kepala Sekolah, kami panggil teman-teman dari Megai yang mereka sedang di sini di sini karena di sana Bapak Pendeta Petrus Magai bersedia untuk mengajar buta huruf kepada kami, sehingga kami datang kepada Bapak meminta teman-teman yang sekolah di sini izin untuk pindah ke Megai. Tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah SD YPPG Adawo bahwa diizinkan untuk mereka kembali ke Megai Egu Biepa. Setelah tiba Megai Egu Biepa, proses belajar mengajar berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Sedang berjalan gereja bersama jemaatnya pindah ke
Ebabe Pakotu, sekolah Ebabe Pakotu yang sekarang disebut yang sedang ini. Gereja yang di atas ini. Sekolah dipindahkan waktu yang sama gereja Adawo serta Ebabe Adawo juga dipindahkan ke Megai Kebo. Bangun gereja di Udaikotu sedangkan SD Ebabe Adawo yang dipindahkan Megai Kebo bangun sekolahnya di IAD Pakotu selama kurang lebih 2 tahun berjalan. Entah alasan apa sekolah dan gerejanya kembali pindah lagi ke Adawo di tempat semula. Siswanya ikut kembali, akhirnya SD PPG Adawo menetap di Adawo sampai pada saat ini. Baru hadirlah SD Impres Abawi. Nah, setelah SD Impres Abawi, anak-anak dari kampung Megai Kebo masih menetap sampai saat ini. Proses perjuangan dan perkembangan SD Impres Abawi dan perkembangannya. Perjamuan SD Impres, perjuangan SD Impres Abawi. Sekitar tahun 1978-79 melalui seorang tokoh pemuda atas nama Bapak William Megai. Waktu itu beliau berpikir bahwa adik-adik dan anak-anak dusun Megai Kebo dan Abawi mereka tidak menginginkan pergi sekolah di Adawo maupun di Temepa karena jarak yang cukup jauh. Tokoh pemuda tersebut di atas, dia memutuskan untuk bertemu PSD Mafia pada saat bertemu para dewan guru sedang dalam rapat, sehingga guru-guru yang lain menolak dengan alasan mereka bahwa SDPPG Adawo, SDPPK Timepa, SDPPK Oma Kapau terancam ditutup karena distribusi siswa akan putus ketika mereka memiliki SD. Namun Bapak atas nama Lukas Dogomo mendukung permohonan sejarah singkat yang disampaikan oleh Bapak William Magai dengan bantu menuliskan permohonan tulis tangannya ditandatangani oleh Bapak William Magai dan diketahui oleh PSD wilayah Mapia atas nama Natalis Kotoge. Pada saat itu beliau menjabat sebagai PSD berjanji akan dilanjutkan ke PSW dan pergi menunggu hasilnya. Setelah 2 minggu kemudian ada informasi bahwa kumpul di Modio dan Bapak William Magai ikut ke Modio, anggota Dewan Bonapa adakan rapat. Setelah itu Bapak William Magai dipanggil oleh DPRD Bonapa untuk duduk di samping Bapak Bonapa. Tanya kepada Bapak William Magai bahwa 2 minggu yang lalu kamu ada buat apa? Lalu kata William Magai, oh iya benar, saya minta stay di kampung saya. DPR Bonapa menjawab permohonan 2 dijawab, sudah dijawab, sehingga Bapak William Magai kembali disiapkan lokasi kampung Megai Kebo. Setelah sampai di kampung Megai Kebo, William Magai negosiasi dengan pemilik hak wilayah atas nama Marga Magai Mote menyerahkan lokasi dan proses pembersihan lokasi gedung sekolah. Selama 2 minggu berjalan, masyarakat membersihkan lokasi untuk membangun gedung sekolah. Jadilah gedung sekolah bersama 3 unit perumahan guru. Perkembangan SD Negeri Impres Abawi. Pada tahun 1980 proses pembangunan gedung sekolah berlangsung selama 1 tahun dengan 5 ruang kelas sekaligus 2 unit perumahan guru ditambah dengan 1 rumah dinas kepala sekolah. Maka sesudah pekerjaan telah selesai. Pada tahun 1982 guru pertama yang ditugaskan sebagai kepala sekolah pertama adalah Bapak Julianus Wakei. Maka yang menjadi buah pertama sebagai berikut. Julianus Wakei, kalau tidak salah Bapak Iho Benai Wakei. Bapak OCAPTG SE, ini hasil buah pertama dari Pak Wakei. Bapak OCAPTG SE, Bapak Ruben Magai SIP, Bapak Franz Magai SOS, Bapak Ruben Madai SOS, Bapak Yusak Magai STH, Bapak Pewarta Marcelus Magai Makai, Bapak Justinus Botu SHM Hum, Bapak Fabianus Magai. Guru kedua yang ditugaskan sebagai kepala sekolah kedua adalah Bapak Julianus Wakei. Maka menjadi buah didikan kedua sebagai berikut. Januarius Wakei, mohon maaf. Maka yang menjadi buah didikan kedua sebagai berikut: Bapak Hendrikus Magai SPD, Bapak Agustinus Madai SPD, Bapak Ivo PTG almarhum, Bapak Emilianus Makai AMDK,
Ibu Yulita Magai MDK, Ibu Veronica Madai SE, Ibu Emiliana Magai, Ibu Edita TKG, yang ke-9 Ibu Bapak Emilianus Makai AMDK, dan yang terakhir Yonas Magai AMDK. Guru ketiga yang ditugaskan sebagai kepala sekolah ketiga adalah Bapak Yunus Koto SPD Magai, menjadi buah didikan ketiga sebagai berikut: Falvianus Magai ST, Esau Magai SKM, Yohana Mote SE, Once Makai SE, Emilianus Magai, dan Daniel Edwai. Di antara Yunus Koto dengan Bapak Yohanes Magai, hampir pendidikan hampir tenggelam. Kepala sekolah Kakak Benediktus Magai telah mempertahankan pendidikan, maka dia dapat dikelola selama berapa tahun. Bapak Benediktus Magai walaupun dia hanya pemuda biasa, dapat menghasilkan banyak mahasiswa. Dan yang berikut, guru keempat yang ditugaskan sebagai kepala sekolah keempat, Bapak Yonas Magai SPD, maka menjadi buah didikan keempat sebagai berikut: Yaniwaris Magai SPD, yang kedua Yudas Magai ST, yang ketiga Evangelis Yohanes Magai, yang keempat Evangelis Otovianus Madai. Guru kelima yang ditugaskan sebagai kepala sekolah kelima adalah Bapak Titus Magai SPD. Pada tahun 2022, Titus Magai SPD sebagai kepala sekolah SD Impres Abawi selama tahun 2022, urus data sekolah yang mogok total yaitu Dapodik. Setelah aktifkan Dapodik dari tahun 2021 langsung pindah buka kelas 5 untuk disetujui kelas 5 disetujui oleh Dapodik. Masuk pada tahun pelajaran 2022, ditambahkan kelas 6 pun sudah disetujui oleh Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Dogiai. Operator di Dapodik Dinas Pedang P Kabupaten dan Dapodik atas berkat pertolongan dari ketiga tertunggal Allah, maka jadilah ujian tahun 2022 tibalah hari ulang tahun yang ke-40 yang kita sedang rayakan ini. Demikian sejarah singkat pendidikan Kampung Magai Kebo 2022. Ketua Panitia Frans dunia ini. Terima kasih Bapak. Acara kami yang kami dibuat SD Impres Sabagi yang ditempatkan Magai Kebo ini, Tuhan semua sediaan Engkau sendiri diberkati. Pada saat ini Tuhan kami dibuka Kudus menyertai kita semua di dalam nama Yesus. Hari bahagia, hari yang istimewa, hari lahirnya SD Impres Abawi. Kita sambut bersyukur, doa kita panjatkan padamu Tuhan Yesus. Semakin dewasa mendidik tunas bangsa demi meraih cita-cita. Aku cinta sekolahku, tetaplah kau berjaya. Berani karena Soal kami sudah menjadi pembicara politisi secara nasional dan internasional. Ada sejarah daerah, tapi sejarah dunia belum.
Lewat doa ini kami membuka pintu-pintu yang tersumbat di hari ini untuk menjadi pemimpin di masa depan. Saya kembalikan kepada ketua daerah dan para pemimpin untuk doakan kami. Nyatakanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan rasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, berdasarkan ayat ini saya pimpin doa dan para hamba Tuhan yang lain bisa berdoa secara diam-diam. Ya, mari kita berdoa. Bapa, saya Pendeta Amos Magai, Ketua GKI Daerah Mapia, membawa anak-anak yang pasang lilingnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pasang lilingnya sekarang juga, sekarang lilingnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Baik, Bapak Kepala Sekolah SD Impres Abang. Yang berikut. Kami Kepala Distrik Mapia untuk menyampaikan sambutan dalam rangka acara HUT yang ke-40 di SD Impres Abagi ini. Dengan demikian pada kesempatan ini yang terhormat Bapak Kapolsek Mapia Sukikai yang kami hormati, Bapak dan Lamer Mapia Sukikai, dalam hal ini diwakili oleh Oran Adago dan Oran Megai yang hadir Pak Edwai, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Wilayah yang kami hormati, Bapak Kepala Kampung beserta aparat Bamuska Kampung Megai Kebo bersama aparat kampung, kepala-kepala kampung dan aparat kampung Bamuskam tetangga yang ada di kampung-kampung tetangga, yakni Kampung Nadawo, Tiakunu yang dari kemarin sudah ada, dan juga Timepa, Gabai Kunu, serta kepala-kepala kampung dan aparat yang tetangga yang lain kami tidak sebutkan. Dan juga pada kesempatan ini saya sapa, saya hormat kepada Tan Musa yang membawa pendidikan di kampung Abawi ini, Megai Kebo ini, sehingga saya kasih nama Musa Pendidikan di kampung Megai pada SD Negeri Impres Abawi, Pak Guru, Pak Titus Marai dan Ben dan teman-teman honor yang ada. Selamat untuk Musa Pendidikan di Megai Kebo. Mengapa saya mengatakan Musa? Kalau saya menjelaskan Musa di dalam firman Tuhan, itu para tanya kepada para hamba-hamba Tuhan, baik itu kepada ketua wilayah dan juga para pendeta-pendeta yang ada di Megai dan tetangga yang lain, para katekis Megai dan Abawi, Megai 2 dan Abawi, tanya kepada mereka. Kalau saya bilang Musa Pendidikan, itu bahwa Justinus Wakai itu Musa Pendidikan pertama di sini, tapi pada saat itu pendidikannya itu tidak online, tidak aplikasi, manualnya pada saat itu. Tetapi Justinus Wakai dia menamatkan banyak orang yang tadi di dalam sejarah dan juga sambutan ketua panitia sampaikan. Tapi dan juga pada di situ bahwa tadi Januari Wakai lagi sebutkan, maka sama hal yang sama. Dalam pada saat itu saya sekolah tidak aplikasi, tidak online, dan juga manual pada saat itu. Sekarang itu aplikasi dan aplikasi online. Dengan demikian pada kesempatan ini, terutama kepada kepala sekolah dan guru-guru, masyarakat di sini, orang tua di sini, kepala kampung, online hari ini kita rame-rame bergembira. Hari ini rame-rame bergembira, kita rayakan HUT. Tapi sekarang
Pak Titus Magai bisa buka kelas 6, dia data itu data palsu yang dia lakukan. Data palsu yang dia lakukan, data sehingga dia bisa meraih hari ini kita tahun pertama, angkatan pertama kita lepas hari ini. Mengapa itu saya berbicara? Sekolah kalau ketika zamannya aplikasi, zamannya online, masyarakat Tabawi, masyarakat Megai 2, masyarakat Megai 1 tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan, kartu keluarga, hari ini tidak usah syukuran sudah. Sekolah akan tutup di dalam online. Ya. Data Dapodikna itu di situ, bukan saya dinas pendidikan, ya kepala dinas kependidikan. Data Dapodikna, ketika dia mengonlinekan data sekolah siswa tersebut, kartu keluarga itu wajib untuk dia onlinekan. Sehingga Dapodik itu dia bisa terkonek. Kartu keluarga tidak ada, Dapodik tidak terkonek, maka hari ini, sekarang kita berkelas 6, tapi besok lagi kembali seperti dulu, maka masyarakat kita harus memiliki kartu keluarga. Mau tidak mau itu, bukan saya bicara enam-enam di sini ya. Itu mau tidak mau akan terjadi itu. Kartu keluarga. Kalau tidak ada tanya mantan guru saya, itu Pak Boma yang wujud, dan juga guru-guru yang lain, apakah data yang kirim itu di situ pakai kartu keluarga? Tidak, guru-guru yang sekarang itu tanya di situ. Masalah KTP tidak paksa. Bapak Ibu yang memiliki KTP dan tidak, itu terserah kepada masyarakat, tapi sekolah SD Impres Abawi selamatkan melalui kartu keluarga. Itu pertama yang tadi saya bicara. Itu yang pertama. Saya hari ini bergembira, tapi kartu keluarga saya tidak memiliki, sekolah tidak terdaftar, sekolah online-nya tidak terkirim, siswa kita jadi korban, anak-anak kita jadi korban, pendidikan ke depan korban. Maka hari ini saya ajak untuk masyarakat memiliki kartu keluarga. KTP saya tidak ajak. Terserah masing-masing orang, kembali pada pribadi kita. Itu untuk selamatkan sekolah yang pertama. Kalau saya dan adik-adik yang sudah selesai sarjana, kakak-kakak yang sudah selesai, pada saat itu tidak bawa kartu keluarga juga tidak apa-apa. Hari ini data awal adalah kartu keluarga. Kalau Megai Kebo SD masuk tidak bawa, kepala sekolah tidak suruh bawa kartu keluarga, nanti data SMP disuruh bawa kartu keluarga. Itu. Kenapa? Pak Guru Titus sudah lari ke Dinas Kependudukan minta data, nomor NIK. Dia bisa online-kan. Tapi SMP tidak mungkin. Ini karena saya bicara seperti itu. Tetap akan terjadi ke depan. Itu yang pertama. Sebelum apa yang saya bicara ke depan ini kepada masyarakat dan leluhur, tokoh-tokoh yang ada Megai Kebo, pertama adalah bapak saya pernah tugas di sini, yakni Yosef Butu. Ketika dia jadi guru di sini, karena itu bapak saya, maka kalau kesalahan apapun yang dia pernah lakukan di sini, itu saya atas nama Yosef Butu sebagai anaknya, saya menyampaikan mohon maaf. Dan hari ini juga mohon maaf. Karena kita sudah rayakan 40 tahun, saya harus mohon maaf. Karena bapak saya pernah tugas di sini. Dan juga keluarga yang lain juga bisa baku mohon maaf. Sehingga pendidikan kita maju terus, bisa bersaing. Orang Megai pernah bersaing, tadi kesambutan ketua panitia sudah bicara. Tapi kalau kita tidak mohon maaf antara kita sesama di sini, syukuran yang kita lakukan, ya harus mohon maaf dulu. Maka saya sebagai anaknya dari Yosef Butu, saya mohon maaf karena bapak saya pernah tugas di sini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pada kesempatan ini pengumuman penentuan kelulusan Pak Kepala Sekolah memang sudah sampaikan, sudah lolos semua ya. Sudah lolos semua. Tadi bukan bahwa saya paksa Bapak Kepala Sekolah umumkan, tidak. Tapi itu rahasia guru-guru. Dengan demikian, kami pemerintah distrik Mapia dan Mapia Utara kepada 7 anak, kami berikan menuju SMP itu beli buku saja. Itu ya kepada 7 anak yang nanti akan tamatkan dari sini. Kepala distrik Mapia Utara dengan Mapia, kami berikan beli buku saja, buku tulis dan bolpen. Sehingga kenapa itu kami sampaikan? Kami pemerintah yang ada distrik Mapia Utara harus punya dukungan terhadap anak-anak kita. Kalau ada dukungan, pasti saja anak-anak ini punya kemauannya itu
Kalierna nanti mereka berkembang, cita-citanya akan berkembang kembali jadi manusia. Seperti pengganti kakak Ruben dan kakak Frans dan intelektual yang lain bisa pengganti hamba Tuhan, gembala, pendeta dan majelis yang ada di sini, BPGS yang ada di sini dan seterusnya, sehingga mereka bisa bangun, nyatakan kampung Megaikebo ini lebih baik yang sekarang daripada ke depan. Ya. Itu untuk anak-anak ya hari ini. Selamat anak-anak 7 orang. Kamu selamat. Pasti anak-anak 7 orang ini ke depan sejarah yang akan sebutkan tadi, sejarah kampung Megaikebo dalam hal SD Impres Abawi akan tercatat berkelas 6-7 orang ini yang pertama mereka tamat. Ini sejarah hari ini buktikan. Mereka akan tercatat. Pasti saja kan. Tadi Ibu Yohana Mote tadi bacakan. Kenapa saya sebutkan namanya? Itu anak murid saya di SMP. Sehingga saya bisa sebutkan nama. Sehingga pada kesempatan ini saya sampaikan anak-anak 7 anak itu sejarah SD Impres Abawi akan tercatat angkatan pertama berkelas 6 itu anak-anak ini. Pasti itu. Dan juga hari ini sudah tercatat karena Pak Kepala Sekolah akan umumkan hasil ujiannya. Terus itu yang kedua ya, ketiga. Terus selanjutnya pada kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam pendidikan ini ketika tadi dalam lagu yang bawa puji-pujian itu ada kalimat yang menyatakan bahwa guru dan siswa. Saya tambahkan di situ dengan orang tua. Di dalam lagu yang tadi, puji-pujian yang tadi bawa itu. Kepada orang tua, jangan tinggalkan guru dengan siswa saja. Orang tuanya mendukung berat, maka siswa dengan guru semangatlah, lahirlah pendidikan di situ. Kalau orang tuanya tidak semangat, orang tuanya tidak dukung baik dalam hal segala menuju pendidikan itu, orang tua tidak mendukung, maka pendidikan tidak akan berhasil. Maka di situ lagu yang dinyanyikan, lagu itu jadikan Mars. Ya, lagu itu jadikan Mars SD Impres Abawi. Maka tambahkan orang tua di situ. Segera revisi kembali saudara-saudara intelektual Kampung Megaikebo. Lagu itu revisi kembali dan dia jadikan Mars SD Impres Abawi. Ketika tahun-tahun ke depan, ulang tahun seperti begini ada, bisa menyanyikan lagu itu jadikan Mars. Ya, itu bukan saya menajak, saya hanya sampaikan. Ya, ini untuk pada kesempatan ini saya bisa sampaikan. Karena lagu itu sudah bagus, maka tambahkan orang tua supaya berpadu sama-sama, punya kekompakan, kebersamaan, kita intelek, kita pihak gereja, yang lalu disitulah gembala, pendeta, katekis, dan seterusnya di dalamnya dukun, mereka itu disebut kita Tuhan, Allah, tapi kita yang lain pekerja demi untuk membangun kampung kita ini. Maka di situ lagu yang tadi itu kemas baik, tadi suara-suara bagus anak kamu sini. Ya, kamu kemas baik itu lagu, sehingga lagu itu terjadi. Saya harap Mars itu ketika ulang tahun ke depan bisa menyanyi lagu itu. Sekarang kepala sekolah dan guru-guru, lagu Mars itu di situ kemas baik, berarti guru-guru sudah luar biasa ini. Setiap kali hari Senin kalau ada upacara Mas SD Negeri Abawi kita bisa nyanyi setelah Indonesia Raya dan seterusnya. Dulu kita di upacara itu Indonesia Raya atau Garuda Pancasila dan seterusnya. Sekarang kanti Garuda Pancasila, bukan kanti tapi Mars itu harus ada. Garuda Pancasila tidak akan kanti, ini negara punya. Ya, saya salah sampaikan. Dengan demikian itu kemas dia lagu itu. Itu pesan saya ya. Terus selanjutnya. Pasti itu. Selanjutnya itu pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa hari ini kita rayakan syukuran ini, semua masyarakat dari 3 gereja ini sudah bersatu, ada punya kekompakan. Maka mana dari Abawi, angkat jari dulu Abawi. Abawi? Masyarakat dari Abawi kita pahin, no? Abawi. Terus Megai 1. Megai 1 di sini toh. Megai 2 sebelah.
capek, jadi saya juga tadi pinggan-pinggan. Negain Dengan demikian kenapa itu saya berbicara. Satu kampung ada 3 gereja. Dan ada 2 agama, yakni Katolik dan Protestan. Ketika selama ini saya ada di Mapia, ini saya bicara ya, selama ini saya di Mapia, saya tugas di Aboyaga selama 2 tahun 6 bulan, sekretaris distrik di sana, itu bahwa kita Kebo itu tidak pernah pilih kau Katolik dan kau Protestan. Itu yang saya pernah ketemu di Aboyaga. Seketika saya tugas 6 bulan, 2 tahun 6 bulan. Kita Kebo ini kau Katolik, kau Protestan tidak pernah pilih-pilih. Makanya orang itu bersatu. Kehidupan mereka di kita Kebo itu pada saat itu bagus. Sekarang saya tidak tahu. Sekarang yang kedua saya lihat mereka Kebo hari ini dalam acara ini. Ya, yang kedua saya lihat di Megai Kebo dalam acara ini. Kalau di kampung-kampung lain di wilayah di Mapia ini kau Protestan, kau Katolik tebal. Bantuan-bantuan dalam rangka ketika ada acara, kalau Protestan hadir kegiatannya gereja, ada sanksi itu oleh pimpinan gereja. Katolik juga dia pergi hadir dia ini pastor paroki dan seterusnya, kok ada sanksi kok terus. Kita tiadakan dulu kalau kita bangun pendidikan dan kekompakan kebersamaan kita. Ya, itu tiadakan dulu. Megai sudah bagus. 3 gereja 2 sudah bagus, maka hal ini tolong pegang terus, pupuk terus sehingga pendidikan, ekonomi dan seterusnya semua imannya bisa berkembang baik. Fondasi sudah bagus, ke depan pun akan berkembang bagus. Kalau bila kita bersatu dengan hari ini yang kegembiraan yang kita rayakan syukuran ini. Mungkin itu kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Karena saya pernah lihat itu begitu. Ya. Terus selanjutnya pada kesempatan ini juga tadi sangat luar biasa juga bahwa penjemput kami dari Tripika distrik, penjemputan awal tadi pagi sampai acara selesainya sebentar kami pulang. Semua pelayanan, semua penjemputan yang tadi meriah, acara dan seterusnya, kami pihak pemerintah Tripika distrik Mapia dan distrik Mapia Utara, kami menampaikan banyak-banyak terima kasih. Semua karya. Mana kamu lihat toh? Ini SK mau lihat petana. Kotornya kau SK mau lihat petana. SK mana kok? Ini baru ke SK. SK mana kok? Hokai muka kau SK. Oke ya SK me agi kine kok. Agi kine kok. Orai me ibo hoka nai manai dari makai kau ke arena. Arena. Ini kapan ini dah totame ka SK kok. Ini epi. Awal tu mirai ka pe kau ini SK. Ini epi awal bunga makin tema ka pe kau ini SK. Ini epi. Akhirnya tanda dia kai meno kau ini epi ka dia ini SK. Ini epi na foto pa katai mo tay teni kau ini SK. Talenta ka ako ko te ako ano kati haka. Tahu tay tagi na ko SK waga no ko hakapan tegay. Kapani da mi hokan balita wa pa kada katai mo tay da banikan. SK ni pa itagi da kawalan ti na ni pa itagi wa pa mga katai mo tay teni haka hiya ga ditay. Hukum mga panitia hakai may do beuna woni we ngai ko. Hege me dimi to ni mena. Papendeta ni we ngai kalase sa. Edi mito hagi ho kani ko ko. Edi mai go tuma ni we ngai. Hege me di mai da poto po maka. Hege me di mai ni we na. Pugi da maka hege me di mai ni we na. Eska ka popo ko da hege tai ko ko. Uga tame kai. Taka badani hani do taka ko. Kau dan tena hege tena kau ni hapen. Ai kau ha. Hokai mo. Iki do geti makai mana ko. Aki SK na pe na kadi etema ko kada poto po makai hege tetai. Etema ka hege te buni ga ko. Ugata me papakala ide no mana kamu beuda ki ho. Madua.
Kaya mani madua hatera kaya imotu ama ima ka ehen na tay mana kamuro ko. Motena wino ini tokai no wi. Ana mana ka ti to ehe. Kami sudah jalan sesuai dengan Bapak letakkan pondasi ini karena kami teguh, kami berdiri dengan teguh sehingga ayam hidup ini bagaikan Bapak tanamkan pondasi sehingga kami letakkan di atas Bapak punya pondasi sehingga kami beri hadiah yang kurang sempurna ini. Karena di hari HUT yang ke-40 dari SD Impres Sabagui kami bisa laksanakan dengan baik di kesempatan hari ini tanggal 17 Juni tahun 2022. Dalam proses pendidikan yang ada ini, dia sudah hampir 40 tahun. Ini kami mulai bersekolah dari kelas 1 sampai 4. Dan kami melanjutkan harus ada yang ke Adawo, harus ada yang ke Timepa. Dalam proses itu dari kami di mana yang mengenal 1, 2, 3, mulai mengenal buta huruf A, B, C itu dari SD ini, kami orang-orangnya sudah berhasil. Artinya bahwa Tuhan menuntun kami untuk kami menjadi orang-orang yang sudah sukses. Kami ada yang sudah pegawai negeri, ada yang sudah politisi, ada pengusaha. Tapi disayangnya sekolah ini akan sekolah yang terlupakan karena belum ada guru-guru yang ditempati yang bernip. Sehingga hampir sekolah ini dia 4 tahun lebih itu pendidikan dilakukan oleh seorang pemuda yang tinggal di kampung. Dan di tahun yang ke-40 ini sekolah ini juga kami lakukan karena hampir sekolah ini dibiarkan, lalu ada seorang guru yang dikirim, yaitu Pak Titus Magai, yang dimana diperjuangkan oleh kaum intelektual dari kampung ini, yaitu Pak Ruben Madai, dan itu sempat berhasil dan dia telah bagaimana menjalankan pendidikan ini, mengelola sejarah sistem online, sehingga SD ini sudah bisa berkelas 6 dan hari ini bisa ditamatkan. Sehingga kami yang dari alumni dari sekolah ini, kami melakukan pengucapan syukur bersama-sama dengan adik-adik yang ujian di hari ini. Sehingga kami juga bersyukur karena di hari ini, dalam pengucapan syukur ini, bisa ada keterwakilan dari pemerintah yang dimana bupati ada di luar berhalangan tetap, wakil berhalangan tetap, akhirnya diutus kepala distrik yang bisa datang menyaksikan dan mengikuti dan memberikan sambutan. Juga dihadiri oleh ketua daerah klasis daerah Mapia, yaitu Pak Pendeta Amos Magai, dan beberapa juga adalah alumni dari SD Impres Sabagui. Sehingga kegiatan itu kita jalankan dengan dari SD Impres Sabagui ini ada katekis, ada pendeta, hampir semua bidang ada. Hukum itu ada Justinus Butuh yang adalah pengacara di Jayapura, dan hampir bidang-bidang lain pegawai negeri kita sudah ada. Sehingga kami harap dengan perayaan HUT ini, kami panitia berharap kepada pemerintah agar pemerintah menempatkan tenaga-tenaga guru di tempat ini dan bagaimana bisa kerjasama yang baik yang dibangun bersama dengan kepala sekolah yang ada. Mungkin itu yang harapan kami. Kami juga dari panitia menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman media yang telah hadir, terus masyarakat yang sudah bersatu bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa, pelajar, semua kerjasama dan telah melaksanakan acara ini dengan baik. Sehingga kami sebagai panitia yang telah dibentuk oleh masyarakat keluar dari kampung sini, kami telah melaksanakan secara baik, sehingga kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah hadir dan turut merayakannya, terutama kepada Tuhan yang masih mengizinkan kami untuk kami bisa melakukan pengucapan syukur ini. Sekian dan terima kasih. Saya terpisah dari atribut pemerintahnya. Saya berbicara dari perspektif intelektual dari kampung ini. Di sini mungkin yang saya berbicara keras bahwa SD
kelas 6 yang berumurnya sudah 40 tahun. Dengan jumlah siswa yang 200 lebih. Itu dengan guru yang bernif hanya 1 orang. Dengan demikian itu di Republik ini tidak ada cerita untuk guru bernif tangani SD berkelas 6. Dengan demikian itu pemerintah harus perhatikan ketika kita mau orbitkan generasi-generasi yang emas di Republik ini, harus ada guru itu kita harus prioritaskan. Supaya generasi kedepannya itu bisa diciptakan itu dari SD. Kemudian yang kedua adalah ada satu keunikan di daerah ini, SD ini pemerintah membiarkan sehingga seorang non pegawai dengan kepedulian saja dia menangani sekolah ini 4 tahun lebih. Seorang guru ini dia bukan seorang ASN, tetapi dia punya hasil itu sudah sarjana. Dengan demikian ini SD ini saya bisa kategorikan SD yang memang sudah dilupakan. Sudah tahu tapi sudah dilupakan. Semoga ke depan itu tidak boleh dilupakan dengan kehadiran kepala sekolah yang baru. Kemudian yang berikut saya sampaikan terima kasih juga kepada pemerintah daerah yang sudah memberikan seorang guru atas nama Pak Titus Magai sebagai kepala sekolah. Itu ucapan terima kasih dari kami masyarakat maupun intelektual yang ada di daerah ini, supaya kedepannya itu bisa mengorbitkan SDM yang handal khususnya untuk Kampung Megai dan untuk Kabupaten Dobiai pada umumnya Papua dan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Pasti saya lihat Tuhan dia utus saya untuk pindah ke sini. Saya sampai di sini itu saya lihat semua itu semakin hari kacau. Artinya administrasi keadaan sekolah, terus sistem online ini, artinya istilahnya Dapodik. Dari tahun 2015 itu sampai dengan 2013 sampai 2019 itu dari kementerian itu mereka sudah dikuncikan karena tidak ada orang yang mau dikerjakan, tidak ada orang yang mau dilanjuti, sehingga Tuhan utus saya, mungkin Tuhan dia kerja lewat Kakak Ruben sebagai intelektual yang ada di sini bersama kepala dinas, yang Tuhan dia bekerja lewat kedua orang. Makanya saya sudah dipindahkan ke sini selama dari 2020 ditugaskan saya, sekaligus nota tugas diberikan kepada saya. Nah, setelah itu saya lihat Dapodiknya mati, sehingga tahun 2020 ini saya berusaha, dalam 1 tahun ini saya berusaha untuk urus Dapodik saja. Setelah itu sudah kementerian sudah oke, dikuncikan itu sudah dibukakan, artinya setelah itu ada lowongan untuk masuk buka kelas 5 lagi. Makanya itu saya minta persetujuan itu kepala dinas bersama operator dinas, sehingga mereka sudah ACC-kan. Setelah itu kementerian pun mereka sudah ACC, dalam artian bahwa ada Dapodik Dasmen. Setelah itu tahun 2020 dalam 1 tahun itu berusaha sampai mati. Akhirnya tibalah 2021 mereka sudah ACC bahwa kelas 5
buka kelas 5, satu kelas itu kelas 5 kementerian sudah selesai sehingga tinggal tambah saja. Setelah itu tahun 2022 kemarin 21-22 itu karena ada lowongan tinggal tambahkan saja kelas 6-nya. Setelah itu kelas 6 sudah bukakan. Tahun lalu saya datang ke sini, saya bilang saya kumpulkan masyarakat, saya bilang ini saya datang ini dengan kelas 5-nya. Nanti tahun depan lagi itu akan dibukakan kelas 6. Ternyata benar. Sehingga hari ulang tahun sekolahnya sudah kita laksanakan, angkatan pertama kita sudah diujiankan, sehingga kegiatan tersebut sudah terlaksana dengan baik. Itu bukan pertolongan, bukan kekuatan saya, tapi kekuatan pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Dia sudah bekerja sehingga sudah terlaksana seperti ini. Sekian dan terima kasih. Kalau ini pakai sehingga data siswanya itu jumlahnya 248 siswa. Kalau itu tidak bukan berarti itu saya karang, tapi itu siswa nyata yang saya ambil. Yang ada di SD Impres Abaugi, dengan yang ada ini kami termasuk saya kepala sekolah yang PNS, pegawai negeri sipil itu cuma saya sendiri. Mereka yang ada di belakang ini jumlahnya 9 orang, tetapi mereka guru honor semua. Guru yang ada di SD Impres Abaugi, dengan yang ada ini kami termasuk saya kepala sekolah yang PNS, pegawai negeri sipil itu cuma saya sendiri. Mereka yang ada di belakang ini jumlahnya 9 orang, tetapi mereka guru honor semua. Diharapkan yang sementara ini kami bertahan di sini. Kalau macam Pemda pemerintah yang terkait, kalau macam ada penerimaan seperti itu, tolong diperhatikan supaya tenaga guru ini diprioritaskan. Kami mau seperti itu. Terima kasih. Kalau macam Pemda pemerintah yang terkait, kalau macam ada penerimaan seperti itu, tolong diperhatikan supaya tenaga guru ini diprioritaskan. Kami mau seperti itu. Terima kasih. Kiwa ini mata-mata ruang. Selamat Dirgahayu SD Impres Abaugi HUT ke-40. SD Impres Abaugi Bangkit, bangkit, bangkit.